Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Esther Monica Pakpahan di program V1 News. Kita mulai berita utama hari ini dengan peringatan Hari Buruh Internasional. Dalam momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati hari Kamis tanggal 1 Mei 2025, ribuan buruh dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menyuarakan 6 tuntutan utama kepada pemerintah yang dianggap paling mendesak bagi kesejahteraan pekerja. Tuntutan tersebut mencakup pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, kenaikan upah minimum sebesar 15%, penolakan PHK sepihak, jaminan menyeluruh, pengesahan RUU PPRT, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Aksi peringatan Hari Buruh 2025 berlangsung dengan meriah meski di bawah terik matahari yang menyengat. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja tampak antusias membawa bendera serikat, menyanyikan yel-yel, dan mengikuti berbagai orasi dari para tokoh serikat buruh. Menariknya, aksi ini juga diramaikan oleh sejumlah selebriti tanah air seperti Raffi Ahmad dan beberapa artis lainnya. Kehadiran mereka disambut meriah oleh massa yang hadir. Selain itu, puncak acara ini ditandai dengan pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan penghormatan kepada seluruh pekerja Indonesia yang disebut sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Untuk kemakmuran rakyat, itu perintah Undang-Undang Dasar. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Pidato tersebut mendapat respon positif dari para buruh, meskipun sebagian besar massa tetap berharap ada langkah nyata dalam waktu dekat. Aksi ini masih berlangsung secara damai dan kondusif hingga sore hari. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Polsek Metro Gambir di bawah Polda Metro Jaya meniadakan kebijakan ganjil genap di sejumlah titik strategis di ibu kota. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipatif terhadap melonjaknya volume kendaraan, khususnya dari arah Banten dan Jawa Barat. Diperkirakan sekitar 4.000 hingga 5.000 bus membawa rombongan buruh menuju Jakarta untuk mengikuti sejumlah peringatan. Situasi ini memicu kepadatan lalu lintas di Jakarta Pusat, termasuk kawasan Monumen Nasional atau Monas. Peniadaan ganjil genap bersifat sementara dan hanya berlaku pada tanggal tertentu. Polsek Metro Gambir memastikan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama perayaan Hari Buruh berlangsung. Adanya banyak kendaraan dari Banten, Jawa Barat, ada sekitar 4.000 sampai 5.000 bis, sehingga kita perlu untuk meniadakan ganjil genap untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Nah, untuk berikutnya ya seperti normal kembali nanti untuk ganjil genapnya. Meski sempat terjadi kepadatan di sejumlah ruas jalan, arus kendaraan secara umum masih dapat dikendalikan berkat koordinasi antar instansi. Petugas kepolisian juga disiagakan penuh guna memastikan situasi di lapangan tetap aman dan lancar. Berita selanjutnya datang dari Kota Bogor, di mana para pengrajin tahu mulai merasakan dampak dari kenaikan harga kedelai dunia. Bagaimana dampaknya terhadap industri lokal? Kenaikan harga kedelai dunia mulai berdampak langsung pada para pengrajin tahu di Indonesia. Menurut Mulyana, pemilik pabrik tahu Laksana Mandiri, harga kedelai yang selama ini diimpor dari Amerika Serikat mengalami lonjakan akibat ketegangan perdagangan global. Sejak 3 pekan terakhir, harga kedelai terus meningkat sehingga membuat biaya produksi tahu semakin berat bagi para pengusaha kecil. Dalam keterangannya, Mulyana menyebutkan bahwa harga kedelai naik sekitar Rp50 per kilogram setiap kali transaksi. Hingga kini, akumulasi kenaikan mencapai Rp250 per kilogram.
Kondisi ini memaksa para pengrajin melakukan penyesuaian harga jual produk mereka. Ya, secara bertahap dari kan saya nebus kedelai per pekan ya. Setiap nebus kedelai itu naik per kilogram Rp50. Nyampe sekarang ubah 4 kali naik, 4 pekan. Berarti udah Rp250 per kilogram naiknya. Untuk menjaga kelangsungan produksi, pabrik tahu laksana mandiri terpaksa menaikkan harga jual produk mereka sebesar 10%. Harga satu loyang tahu kini mencapai Rp55.000, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Meskipun demikian, kenaikan harga ini tetap menjadi dilema, karena daya beli konsumen di pasar masih sangat sensitif terhadap perubahan harga sekecil apapun. Demikian laporan utama kami hari ini. Tetap bersama kami di V1 News untuk informasi aktual lainnya. Saya, Esther Monica Pakpahan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Sobat V1 News, saya Fairuz Zain kembali hadir dengan kabar yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membuat kita semakin sadar bahwa pangan bukan hanya urusan dapur, tetapi juga urusan masa depan. Di tengah ramainya alih fungsi lahan menjadi permukiman, siapa sangka Desa Benteng yang terletak di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor menyimpan cerita yang menarik soal ketahanan pangan melalui budidaya ubi ungu yang dikelola langsung oleh Sinar Tani. Ubi ini bukan sembarang ubi. Selain mempunyai nilai gizi yang tinggi, ia juga mampu menjadi peluang usaha. Penasaran bagaimana prosesnya dari awal hingga panen? Langsung saja, yuk kita ikuti rekan kami, Nazwa Yuliana yang sudah menyusuri lahan-lahan pertanian di Desa Benteng. Bogor bukan hanya dikenal sebagai kota hujan, namun juga kota yang kaya akan produksi ubi, seperti yang dilakukan oleh petani, tepatnya yaitu kelompok Sinar Tani Desa Benteng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah menanam ubi bersama dengan tumbuhan lainnya. Baik pemirsa, sekarang saya telah berada di lahan untuk penanaman ubi ungu, tepatnya yaitu di Desa Benteng. Bagaimana cara penanamannya? Nanti kita kasih tahu satu persatu. Langkah pertama untuk menanam ubi adalah mempersiapkan lahan dengan baik dan tepat agar ubi jalar dapat tumbuh optimal hingga panen. Ini pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan ya Pak ya? Untuk menanam ubi jalar. Untuk menanam ubi jalar. Oh. Untuk tinggi bedengan, Ya, ini sekitar 60 cm. 60 cm Bapak ya. 60 cm. Kenapa harus 60 cm Pak? Karena alasannya Iya. untuk umbinya itu bisa cepat besar. Oh, oke, baik Bapak. Mungkin saya bisa coba Bapak? Boleh. Boleh. Kita mau coba dulu bagaimana cara membuat bedengan ini. Baik Bapak, mohon izin Bapak. Oke. Bagaimana Bapak jadi seperti ini? Ke sini. Oh. Kemudian tambahkan pupuk organik seperti kompos ataupun pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Setelah lahan siap, bibit ubi jalar pun diambil. Bibit ini berasal dari tanaman ubi yang telah tumbuh sebelumnya, biasanya berupa batang yang sehat dan berusia sekitar 2 bulan. Bibit tersebut kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, masing-masing sepanjang 20 hingga 25 cm dengan minimal memiliki 2 ruas, agar bisa tumbuh dengan optimal. Jadi pemirsa, di sini kami mengambil bibit untuk penanaman ubi yang sudah digarap di sana. Kita potong sebanyak 20 cm ya Bapak ya, 20 cm. Ambil bibit-bibit yang bagus supaya hasilnya juga bagus. Setelah diambil bibitnya, kita tanam kembali di tempat yang sudah kita tadi garap ya untuk diolah. Iya, karena diolah. Baik, pemirsa. Jadi hanya diletakkan seperti ini. Nanti kita gali supaya nanam ke dalam tanah. Memegang sangkul pun kita ada tekniknya ya pemirsa. Jadi jangan terlalu jauh seperti ini, harus seperti ini. Nah, kita coba saja dulu ya. Oke, bibit dicangkul kurang dalam. Ini Bapak. Oke.
untuk kita sejajar kan ya. Oh, sejajar. Nah kan, jadi gitu. Oke, baik Bapak. Jadi untuk penanaman juga pemirsa ini di sini menanam bibitnya ada 2 teknik. Teknik tidur dan teknik berdiri, seperti yang sudah dicontohkan. Cara menanamnya bisa dilakukan secara miring atau berdiri, tergantung kondisi lahan dan permintaan pasar. Bibit yang ditanam miring biasanya akan menghasilkan ubi yang berbentuk lebih bulat, sedangkan yang ditanam lurus akan menghasilkan ubi yang lebih panjang, dan yang paling penting, bagian ruas harus berada di bawah tanah untuk memicu pertumbuhan ubi. Bibit umbi yang sudah tadi kita tanam, kemudian juga kita beri pupuk setelah umur 2 bulan, karena nanti bibitnya akan semakin panjang pertumbuhannya. Kita akan namanya proses apa Pak? Ya. Proses apa ini tadi? Pengisatan. Pengisatan sulur ya, baik. Jadi seperti ini supaya apa fungsinya Pak? Ini terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari. Yang akan mempengaruhi besar kecilnya umbi nanti. Oh, oke. Perkembangan umbi ya, perkembangan umbi. Supaya terkena sinar matahari ya Iya. Bapak ya, intinya. Supaya pertumbuhannya juga semakin maksimal. Iya betul. Begitu, baik-baik. Oke, sulur yang telah kita babat tadi ini bisa dimanfaatkan untuk ternak. Oke, sekarang kita mau ambil ubinya ya pemirsa. Setelah menunggu sekitar 3 hingga 4 bulan, tibalah saat yang dinanti-nanti, yaitu masa panen. Ubi jalar yang telah tumbuh dengan baik pun siap diambil dari dalam tanah dan dipasarkan sebagai produk organik yang sehat dan ramah lingkungan. Ini beberapa ubi yang kita dapatkan pemirsa. Wah, ini ada yang lumayan besar dan ada juga yang lumayan kecil. Nih. Baik pemirsa, selain mencangkul tadi supaya tingkat keamanan si ubinya ini tidak rusak, kita bisa menggalinya langsung dengan tangan. Seperti ini. Nah, ini. Langsung. Nah, dapat langsung. Baik. Nah, jika sudah tidak ada, kita kumpulkan beberapa ubi yang telah kita dapatkan yang nantinya akan dijual ke pasar. Begitu saja bagaimana kita melihat proses dari penanaman ubi ini. Lumayan seru, dan untuk pemirsa yang mau coba, silahkan datang ke Sinar Tani. Bersama para petani kita menanam ubi. Baik, sekian, terima kasih. Saya Naza Yuliana, kembali ke studio. Nah, itu dia liputan dari Desa Benteng. Seru banget ya ternyata. Dari hal-hal sederhana seperti memilih bibit, hingga membuat bedengan, bisa lahir hasil tani yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi. Ubi ungu bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal kemandirian desa dan bagaimana kelompok tani menjaga relasinya dengan alam. Dan untuk kita yang hidup di perkotaan, mungkin sudah waktunya untuk kita berpikir, bisa tidak ya menanam 1-2 tanaman di rumah? Untuk itu, saya Fairuz Zain, pamit undur diri, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di V1 News bersama saya Naza Yuliana yang akan menghadirkan informasi terkini dan teraktual yang kami rangkum dalam seputar pagi ini. Pemirsa, meski banyak sekali destinasi wisata, kawasan Puncak Bogor tetap menjadi favorit bagi para wisatawan, terutama saat akhir pekan. Salah satu yang tengah ramai diperbincangkan adalah Lembah Tepus yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di pagi hari ini dalam section V Traveler, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan keindahan alam, kejernihan air, serta pemandangan khas pegunungan bersama reporter kami Gusti Kelly Nicole yang sudah berada di lokasi. Halo Sobat Traveler, kali ini kita akan mengajak kalian menjelajahi sebuah destinasi wisata alam yang memukau di Bogor, yaitu air terjun dan alam Lembah Tepus. Terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tepatnya di Pasir Rongit, Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan. Lembah Tepus menawarkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Hanya sekitar 30 km dari pusat kota Bogor,
atau sekitar 1 jam 40 menit perjalanan. Lembah Tepus menjadi pilihan tepat untuk kamu yang ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota. Udara yang sejuk dan segar khas pegunungan Gunung Salak. Ditambah dengan panorama hutan hijau yang memanjakan mata, siap menyambut setiap pengunjung. Untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung dikenakan 2 tiket, yaitu tiket masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan tiket masuk Lembah Tepus. Biayanya sangat ramah di kantong, mulai dari Rp10.000 untuk masuk Lembah Tepus dan Rp30.000 untuk camping. Daya tarik utama di sini tentu saja adalah air terjun dan kolam alami dengan air yang jernih dan berwarna biru bening. Kamu bisa berenang dan bermain air di kolam yang dikelilingi batu-batu alam sambil menikmati suasana hutan yang tenang. Untuk keluarga yang membawa anak-anak, tersedia kolam dangkal dan petugas pengawas keselamatan, serta penyewaan pelampung agar lebih nyaman dan aman. Bagi pecinta aktivitas outdoor, Lembah Tepus juga menawarkan jalur trekking dan hiking yang menantang sekaligus memanjakan mata dengan pemandangan alam yang luar biasa. Tidak hanya itu, area camping ground di sini buka 24 jam, memungkinkan kamu untuk bermalam dan merasakan sensasi camping di tengah alam terbuka. Jika tidak membawa perlengkapan camping, kamu bisa menyewa tenda lengkap dengan matras dengan harga yang terjangkau. Dengan Ibu Gusti. Ya. Saya Ika. Oke, Ibu berdua dari mana, Ibu? Dari Bogor. Kita dari Bogor. Terus ini perjalanan berapa lama, Ibu? Sekitar 2 jam ya tadi. Kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Dengan perjalanan yang begitu jauh dan di sini melihat seperti ini, apakah worth it? Worth it banget. Worth it kok, worth it. Cuman ini ya, karena lagi liburan jadi sedikit rame gitu. Terus airnya juga jadi cepet butek gitu karena banyak pengunjungnya gitu. Mungkin tadi kalau kita agak pagian masih bening tuh, masih cakep banget gitu. Berarti untuk harga tiket berapa, Ibu? Standar sih disebutin nih. Iya. Tadi pas baru masuk sih 90.000 ya. Terus tadi di depan bayar lagi sekitar 50. Satu per orangnya 10.000. Oh iya tadi kita berlima tadi. Menurut Ibu itu termasuk murah dan direkomendasikan untuk yang lain ya? Murah dan direkomendasikan. Pesan Ibu terhadap wisata ini bagaimana ya? Bagus lah. Kan ini tempatnya tuh adem ya. Terus dingin, airnya juga sejuk. Kalau buat foto-foto bagus gitu. Mungkin kalau misalkan untuk priwet bagus banget, tapi mungkin kalau priwet datangnya agak lebih subuh ya. Jadi dapat kabutnya tuh, dapat kabut. Bagus Mungkin banget. di hari weekday kali ya. Iya, weekday gitu. Jadi, tunggu apa lagi? Segera rencanakan perjalananmu ke Lembah Tepus. Nikmati keindahan air terjun, udara segar, dan berbagai aktivitas seru bersama keluarga atau teman-teman. Pastikan datang di hari biasa untuk pengalaman yang lebih tenang dan nyaman. Selamat berpetualang dan menikmati keindahan alam Lembah Tepus, destinasi wisata alam yang sayang untuk dilewatkan di Bogor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan di section V Traveler. Terus saksikan V Traveler di waktu yang sama hanya di V1 News. Saya Najwa Yuliana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fairuz Zain di V1 News yang akan menginformasikan berita-berita terbaru dan terpercaya yang kami rangkum dalam segmen V Culture. Mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University kembali menggelar Festival Budaya Nusantara ke-16
di alun-alun Kota Bogor pada Minggu 18 Mei dengan mengusung tema Muda Berbudaya Harmoni Nusantara. Festival ini menampilkan 22 budaya Indonesia. Salah satunya adalah budaya Jawa Tengah yang membawakan tarian Gambyong. Pada segmen V-Culture, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana kemeriahan Festival Budaya Nusantara, Budayaan Jawa Tengah bersama reporter kami, Nazwa Yuliana di lokasi. Halo pemirsa, sekarang saya telah berada di acara Festival Budaya Nusantara Sekolah Vokasi IPB University yang diselenggarakan di alun-alun Kota Bogor mulai dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Dihadiri oleh beberapa pihak yang diundang mulai dari Kementerian Kebudayaan hingga para media. Mari kita intip keseruannya yuk. Budaya yang akan tampil berjumlah 22 budaya dari Aceh hingga Papua. Terpantau ada banyak sekali pengunjung yang berdatangan sejak pagi tadi untuk melihat penampilan atau bahkan mencicipi kuliner yang disediakan setiap budaya. Baik pemirsa, sekarang saya telah berada di salah satu booth festival budaya yaitu Jawa Tengah. Mari kita cari tahu lebih dalam mengenai penampilan apa yang akan mereka tampilkan. Tepat setelah zuhur, kelompok seni dari Jawa Tengah tampil memukau lewat pertunjukan tari tayub yang dipadukan dengan drama Jakat Tarub. Penampilan ini berhasil mencuri perhatian penonton. Gerak tari yang harmonis berpadu dengan alur cerita yang kuat menjadikan tarian ini terasa berbeda dari penampilan-penampilan lainnya. Tari tayub yang biasanya dibawakan sebagai tarian pergaulan rakyat, kali ini dikemas dengan pendekatan teatrikal yang menyatukan seni tari dan drama. Kisah legendaris Jakat Tarub yang mencuri selendang bidadari dibawakan dengan ekspresi yang penuh penghayatan dan visual yang memikat. Pertunjukan ini menjadi salah satu yang paling meriah sepanjang festival, membuktikan bahwa inovasi dalam tradisi bisa menghadirkan nuansa baru yang tetap menjunjung tinggi nilai budaya. Baik pemirsa, itulah penampilan dari Jawa Tengah. Wah, benar-benar luar biasa. Antara tarian dan drama benar-benar disatukan dengan epik. Mari kita bicara lebih lanjut dengan mereka, seberapa yakin dan bagaimana perasaan mereka setelah tampil. Sekarang saya telah bersama dengan salah satu anggota dari Festival Budaya Jawa Tengah. Dengan nama siapa Kak? Erina. Erina. Iya. Bagaimana perasaan Kakak setelah penampilan? Pasti tentunya seneng ya Kak, karena setelah belajar kita selama 1 semester, akhirnya kita bisa tampilin yang terbaik. Aduh, Jawa Tengah, Durasi Luhuri Budaya. Demikian rangkuman berita yang dapat saya sampaikan di segmen V-Culture. Saya Fairuz Zain dari V1 News, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.